Selamat datang di Mir Video Channel, channel pembelajaran, tutorial, dan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat. Amin, alhamdulillahirobbil alamin. Sebelum kita mulai pembelajaran jarak jauh atau PJJ, ada baiknya kita ucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Pada masa pandemi ini, kalian harus terus menjaga kesehatan. Ingat gerakan 4M. Mencuci tangan dengan sabun. Seringlah mencuci tangan dengan sabun agar terjaga kesehatanmu. Menggunakan masker. Gunakan masker saat kalian bepergian. Menjaga jarak. Saat berada di luar rumah, kalian harus menjaga jarak dengan orang lain. Menghindari kerumunan. Dimanapun kalian berada, kalian harus selalu menghindari kerumunan. Sekarang kalian perhatikan materi dan tujuan pembelajarannya ya. Materi IPA kelas 5 pada video kali ini yaitu KD 3.6, menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. KD 4.6, melaporkan hasil pengamatan tentang perpindahan kalor. Tujuan pembelajarannya yaitu, setelah mengamati tayangan ini, kalian dapat melaporkan hasil pengamatan tentang perpindahan kalor. Perhatikan gambar berikut. Pernahkah kalian berkemah dan membuat api unggun seperti tampak pada gambar? Ketika udara dingin, pasti kamu akan menghangatkan badan agar tubuhmu tetap hangat. Misalnya dengan cara mengenakan jaket atau meminum teh hangat. Begitu pula sebaliknya, ketika udara panas, kamu akan menggunakan pakaian yang menyerap keringat serta meminum minuman dingin untuk membuat dirimu terasa sejuk. Pengertian kalor. Apakah yang dimaksud dengan kalor? Untuk memahami pengertian kalor, lakukan kegiatan berikut. 1. Letakkan beberapa es batu di atas meja. 2. Amati perubahan es batu selama beberapa saat. 3. Es batu lama-kelamaan akan meleleh. Perubahan wujud es batu tersebut dipengaruhi oleh kalor. Apakah yang dimaksud dengan kalor? Jadi, kalor adalah salah satu bentuk energi yang berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Kalor disebut juga energi panas. Dalam peristiwa tersebut, kalor berpindah dari lingkungan ke es batu. Kalor dapat berpindah melalui 3 cara yaitu 1. Konduksi 2. Konveksi 3. Radiasi. Bagaimana cara membedakan ketiga cara ini? Ayo kita pelajari. Konduksi. Konduksi adalah perpindahan panas melalui zat perantara
tanpa diikuti perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Panas yang dipindahkan secara konduksi dipengaruhi bahan zat perantaranya. Konduksi. Ada zat perantara yang bersifat konduktor, artinya mudah menghantarkan panas, yaitu besi, aluminium, dan baja. Ada pula zat perantara yang bersifat isolator, yang sukar menghantarkan panas, yaitu kayu, karet, dan kain. Perhatikan gambar berikut. Api ini adalah kalor atau energi panas. Kemudian, zat perantaranya adalah batang besi. Saat besi dipanaskan, maka kalor akan berpindah ke besi, dan lama-kelamaan maka tangan kita akan terasa panas. Kalornya berpindah ke besi, yaitu zat perantara, tetapi zat perantaranya tidak berpindah tempat. Peristiwa inilah yang disebut dengan konduksi. Konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas melalui zat perantara dan diikuti perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah kalor. Ini adalah zat perantaranya, yaitu air. Pada saat air direbus, setelah beberapa lama, maka akan timbul gelembung-gelembung dari dasar panci. Kemudian gelembung-gelembung tersebut akan naik ke atas. Peristiwa inilah yang disebut konveksi. Mengapa? Karena kalornya berpindah ke air sebagai zat perantaranya juga berpindah tempat, dari bawah ke atas, kemudian berputar ke bawah ke atas sampai semua air akan panas. Kalian dapat mencoba saat kalian merebus air. Kalian perhatikan dari sebelum timbul gelembung sampai air itu mendidih. Inilah yang disebut konveksi. Radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas tanpa melalui zat perantara. Tidak ada zat perantara pada peristiwa radiasi. Perhatikan gambar berikut. Api unggun ini adalah kalor. Di sini tidak ada zat perantara, di sini hanya ada udara. Tetapi saat kita mendekatkan tangan kita, mendekatkan badan kita kepada api unggun ini, maka akan terasa panas. Semakin dekat akan semakin panas. Peristiwa inilah yang disebut radiasi. Karena perpindahan panasnya tidak melalui zat perantara, tetapi melalui pancaran. Sekarang kalian lakukan kegiatan pengamatan 1. Di sini terlihat ada beberapa piring es batu. Piring pertama diletakkan di luar rumah. Piring kedua diletakkan di atas meja. Piring yang ketiga diletakkan di dalam lemari. Satu, bagaimana ukuran es batu pada ketiga wadah tersebut? 2, manakah es batu yang akan mencair terlebih dahulu? 3, mengapa? Jelaskan alasanmu. 4, tuliskan kesimpulan dari kegiatan tersebut. Bagaimana terjadinya angin darat dan angin laut? Di sini terlihat gambar angin laut. Angin darat dan angin laut terjadi akibat pengaruh konveksi. Yang disebut angin laut adalah angin yang bertiup dari laut ke darat. Angin laut terjadi pada siang hari.
Angin laut terjadi karena pada siang hari daratan lebih cepat panas daripada lautan, sehingga udara di darat akan naik dan udara di laut akan mengalir ke darat untuk menggantikan tempat udara yang naik tadi. Angin laut dimanfaatkan oleh nelayan untuk pulang ke darat setelah mencari ikan. Jadi karena udara panas, maka udara di darat akan naik menuju ke laut, kemudian udara di laut akan mengalir ke darat. Peristiwa inilah yang disebut konveksi. Zat perantaranya adalah udara. Udara tersebut berpindah tempat. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar angin darat. Angin darat adalah angin yang bertiup dari darat menuju laut. Angin darat terjadi pada malam hari. Angin darat dimanfaatkan oleh nelayan untuk pergi mencari ikan di laut. Angin darat terjadi karena udara di darat lebih cepat dingin daripada udara di laut, sehingga udara yang berada di atas laut akan naik dan udara dari darat akan menggantikan posisi udara yang naik tadi. Jadi di sini terlihat bahwa udara di laut karena panas dia akan naik ke atas kemudian menuju ke darat, kemudian digantikan oleh udara yang di darat menuju ke laut. Begitu seterusnya, karena zat perantaranya berpindah tempat. Inilah yang disebut peristiwa konveksi. Kegiatan pengamatan 2. Perhatikan alat dan bahan. Air, pewarna makanan, botol kecil, sedotan bening, lilin mainan atau plastisin atau tanah liat, dan kain hangat. Langkah percobaannya. 1. Tuang sedikit air yang telah diberi beberapa tetes pewarna makanan ke dalam botol. 2. Tandai batas atas permukaan air dalam botol dengan menggunakan spidol. 3. Masukkan sedotan sehingga menyentuh permukaan air di dalam botol. 4. Tutup dengan rapat sekeliling ujung lubang leher botol dengan plastisin atau tanah liat sehingga tidak ada udara yang bisa masuk ke dalam botol. 5. Tempelkan kain hangat pada botol dan perhatikan baik-baik. 6. Tandai dengan spidol batas permukaan air di dalam botol setelah botol ditempel kain hangat. 1. Mengapa air di dalam botol dapat naik? Jelaskan. 2. Adakah peristiwa perpindahan panas pada percobaan tersebut? Jelaskan. 3. Kesimpulan apakah yang kamu dapatkan dari kegiatan tersebut? Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah memahami materi ini? Apakah kalian sudah mencatat? Nah, sekarang kalian perhatikan tugasnya ya. Demikian pembelajaran hari ini. Selamat mengerjakan tugas ya. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton Mir Video Channel.